Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Matematika Juara. Di video kali ini kita akan masuk di materi persamaan nilai mutlak. Di sini sudah saya tuliskan bahwa untuk mempelajari persamaan nilai mutlak itu ada 3 bentuk. Yang pertama, di mana di ruas kiri dia ada tanda mutlaknya, ya, berupa fungsi, ada x-nya, kemudian sama dengan C. C di sini artinya adalah konstanta, artinya adalah suatu bilangan yang tidak mengandung variabel. Nah, kemudian yang kedua bentuknya adalah di ruas kiri maupun di ruas kanan sama-sama mengandung tanda nilai mutlak. Dan yang terakhir adalah yang satunya mengandung tanda mutlak, yang di ruas kanan tidak mengandung tanda mutlak tetapi dia mengandung variabel X, misalkan seperti itu. Nah, untuk di video kali ini kita fokus dulu ke bentuk yang pertama, ya. Bentuk yang pertama yaitu nilai mutlak fx sama dengan C, gitu. Mohon disimak baik-baik ya. Sebagai contoh, misalkan seperti ini. Nilai mutlak x dikurang 3 sama dengan 8. Maka pertanyaannya adalah nilai x yang memenuhi. Nah, biasanya seperti ini bunyi pertanyaannya. Bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Ya, kalau biasanya kita tahu nilai x-nya berapa, tinggal ganti. Sekarang kita diminta untuk mencari nilai x-nya agar persamaan ini bernilai benar sama dengan 8. Jadi, cara mengerjakannya kita bisa pakai konsep definisi nilai mutlak yang kemarin ya. Yang pertama, kita gunakan yang versi positif dulu. Artinya, x dikurang 3, kita lepas langsung tanda mutlaknya, disama dengankan 8. Ya, ini versi positifnya. Kemudian nanti yang versi negatifnya, artinya diberi tanda negatif dalam kurung x dikurang 3 sama dengan 8. Jadi seperti itu. Ya, ada 2 versi. Ingat, mengerjakan nilai mutlak ini, ingat ada 2 ya, ada 2 step. Yang pertama kita kerjakan aja ini. Kalau sudah buat 2 versi seperti ini, kita langsung kerjakan seperti biasa. Maka x-nya diperoleh sama dengan 8 ditambah 3. Ini kan pindah ke kanan. Jadi diperolehlah x-nya sama dengan 11. X yang pertama sama dengan 11. Atau yang versi negatifnya, ini kita kalikan ke dalam. Min dikali x, ya, min x, ya kan? Min dikali min 3 adalah positif 3, sama dengan 8. Min x sama dengan 8 dikurang 3. Min x sama dengan 5, maka x-nya adalah 5 dibagi min 1. Di depan x ini sebenarnya ada koefisien 1, tapi sering tidak ditulis. Jadi 5 dibagi min 1 adalah min 5. Jadi jawabannya adalah x yang memenuhi persamaan ini adalah 11 atau min 5. Coba kita input ya. 11 dikurang 3, 8. Tanda mutlak 8, nilai mutlak 8 adalah 8. Benar kan? Yang kedua, sekarang kita pakai yang x-nya min 5. Masukkan ke soal. Min 5 dikurang 3. Negatif 8, dalam tanda mutlak hasilnya adalah 8. Jadi seperti itu caranya ya. Baik, kita lanjut di contoh yang kedua. Di sini ada 5 dikurang 3x dalam tanda mutlak sama dengan 4. Nilai x yang memenuhi adalah seperti tadi. Kita kerjakan ya, menurut definisi nilai mutlak. Yang pertama adalah kita tulis dulu kayak biasa, 5 dikurang 3x sama dengan 4, ya. Gitu kan? Yang versi positifnya. Dan yang satu lagi adalah atau memberi min di depan 5 dikurang 3x. Ingat, diberi kurung biar minnya ini berlaku ke semua unsur yang di sini. Jadi bukan hanya 5-nya aja diberi min ya, tetapi di belakangnya juga sama dengan 4. Atau biasanya tadi di contoh pertama adalah mengalihkan tanda min ke dalam kurung, atau bisa juga nulisnya kayak gini. 5 dikurang 3x sama dengan min 4. Ya, boleh mengerjakannya dikali ke dalam seperti tadi, atau
dengan membagi di depan min ini kan sebenarnya ada angka 1, hanya saja tidak dituliskan ya. Jadi 4 dibagi min 1 adalah min 4. Mau mengerjakan dengan cara 1 by 1 dikalikan ke dalam seperti tadi di contoh pertama, ataupun dengan melakukan pembagian 4 dibagi min 1 hasilnya min 4 di sini boleh. Jadi di depan ini tidak, di depan tanda kurung tidak ada lagi tanda min ya. Boleh dengan cara begini atau begini, sama saja hasilnya. Baik, kita kerjakan yang ini kayak biasa caranya ya. Nah, karena sekarang kita balik ya, biasanya X-nya yang di depan, sekarang yang angka di depan sama aja sih, nggak berpengaruh. Kita tulisan aja tetap min 3X, ya, tandanya ngikut, ya. Yang pindah adalah 5, karena ini positif pindah ke kiri, jadi min 5. Maka min 3X sama dengan min 1. X-nya adalah min dibagi min, habis ya, positif, jadi 1/3 jawabannya, ini kita coret. Nah, min bagi min plus, jadi jawabannya X sama dengan 1/3. Atau yang kedua yang versi negatif tadi, ini tetap kita tulis ya, min 3X sama dengan min 4, yang pindah adalah 5, jadi min 5 gitu. Kemudian karena kita ingin mencari X-nya saja, berarti ini min 4 dikurang 5, ya ini min 9 ya. Berarti X-nya sama dengan min dibagi min, positif ya. 9 dibagi 3 adalah 3. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 1/3 atau X sama dengan 3. Jadi kayak gitu cara mengerjakannya. Untuk mencari hasil dari persamaan nilai mutlak, ingat selalu ada 2 versi seperti ini. Ya. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Lebih banyak contoh, lebih paham nanti ya. Misalkan seperti ini bentuknya. 3 ditambah nilai mutlak X dikurang 7 sama dengan 1. Berapa? Ya, pertanyaan berapa nilai X yang memenuhi, agar benar kan kayak gitu biasa soalnya meminta kamu mencari nilai X. Nah, gitu. Seperti biasa, sekali lagi saya ingatkan ke kalian bahwa ketika ingin mengerjakan suatu bentuk persamaan, baik ada yang variabelnya ya, terutama ini dijadikan kelompoknya satu suku, yang mengandung variabel biarkan ada di posisi ruas kiri ya. Kebetulan ini tandanya plus ya, jadi positif sama dengan 1 tetap di sini, yang pindah adalah 3. Jadi karena ini plus, maka pindah ruas ke kanan jadi min. Jadi nilai mutlak X dikurang 7 hasilnya adalah min 2. Sekarang saya tanya sama kalian, apa makna dari nilai tanda mutlak? Ayo, masih ingat ya? Berapapun nilai di dalam tanda mutlak, itu harus selalu menghasilkan nilai yang positif. Jadi, ketika menemui bentuk yang seperti ini, maka tidak perlu kamu kerjakan, karena ini sudah pasti tidak memenuhi syarat. Maka jawabannya adalah tidak ada, alias himpunan kosong. Tidak ada jawabannya, ya. Sekali lagi, bila mana menemui soal setelah tanda mutlak sama dengan bilangan negatif, maka itu jawabannya tidak ada X yang memenuhi. Tidak ada X, tulis saja, tidak ada X yang memenuhi. Gitu. Ya kan? Mau X-nya berapapun, 1 juta pun, kalau misalkan sama dengan min, ya kan tidak mungkin, karena diberi tanda mutlak bentuk X dikurang 7-nya. Jadi ini tidak berlaku, ya. Diingat dan dicatat baik-baik. Nah, di sini ada contoh lagi, ya, tentu dengan bentuk yang berbeda. Di sini ada 3 kali nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 21. Nah, kalau ketemu bentuk soal seperti ini, 3 ini menempel ke nilai mutlak ini ya, artinya 3 kali. Kalau nggak ada tanda plus atau min, itu artinya dikali. Kita semua tahu bahwa lawannya kali adalah bagi, jadi kita bisa langsung nulis nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 21, tinggal kita bagi 3. Nah, nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 7, gitu ya. Nah, kita
melihat di sini hasil nilai mutlaknya positif 7, berarti kita bisa melanjutkan ini ya. Sesuai definisi nilai mutlak, pengerjaannya ada 2 langkah. Yang pertama yang versi positif, kerjakan kayak biasa, yang satunya atau yang versi negatif. Nah, gini. Mau mengalihkan minnya ke dalam satu-satu, lalu diselesaikan boleh, atau ini tinggal bagi ya, 7 dibagi min 1 ya min 7, jadi tinggal ini aja bentuknya. Nah, ini juga boleh. Sama aja hasilnya. Ini kerjakan kayak biasa, 2-nya pindah ya jadi plus. Ya. Jadi X-nya hasilnya adalah 9. Yang ini X dikurang 2 sama dengan min 7. X-nya sama dengan min 7 ditambah 2. Hasil X-nya adalah negatif 5. Sehingga penyelesaian dari soal ini adalah 9 atau min 5. Kalau kamu masukkan 9 atau min 5 ke dalam soal ini, misalkan min 5 dikurang 2 adalah min 7, karena dalam mutlak adalah 7 hasilnya. 7 dikali 3, 21. Jadi caranya biar kamu yakin dengan jawaban kamu, ada baiknya kamu substitusikan jawaban tadi ke soal yang sebelumnya ini di sini ya. Tolong diingat baik-baik. Ya, ini ada contoh lagi soal yang familiar, sering ada di soal-soal ujian akhir maupun soal-soal tes masuk perguruan. Nah, di sini itu nggak sama bentuknya dengan contoh sebelumnya ya. Nah, kalau di sini itu ada nilai mutlaknya ada 2. Tetapi di dalam nilai mutlak itu, di dalam nilai mutlak yang ini ya, di soal ini itu unsurnya sama. Ini X plus 5, yang ini juga X plus 5. Maka ini bukanlah tipe soal persamaan yang bentuknya seperti ini. Ya, bukan bentuk yang ini. Kita masih berada di bentuk persamaan yang nilai mutlak fx sama dengan c. Nah, kalau yang ini itu fungsinya berbeda. Yang di dalam mutlak misalkan di sini x plus 5, di sini x min 3 misalkan. Nah, itu baru berbeda ya, tidak memakai cara yang tadi. Nah, kalau yang ini memang tanda mutlaknya sama-sama ada 2 begini, cuma penyelesaiannya ada triknya biar gampang. Ini jadi kalau menemui bentuk tanda mutlak ada 2 begini, tetapi unsur di dalam tanda mutlaknya sama, ini dimisalkan aja. Dimisalkan. Jadi kita ngerjakannya gampang. Dimisalkan nilai mutlak X plus 5 itu adalah A. Jadi kita bikin ini itu tidak sepanjang ini lagi, tetapi lebih ringkas. Jadi karena ini pangkat 2, berarti ini sekarang ditulisnya A pangkat 2 dikurang 3A dikurang 4. Kita tidak menentukan kita di sini bukan hasil akhirnya menentukan A-nya, tetapi menentukan X-nya. Jadi nanti kalau sudah dapat A, kembalikan lagi ke bentuk yang ini. Nah, kalau kayak gini kita tinggal faktorkan, kayak pelajaran di SMP dulu. Karena A kuadrat, otomatis di sini A, di sini juga A. Karena di paling belakang ini min 4 ya, patokannya kalau mau memfaktorkan atau mencari pengalinya itu apa dengan apa, kita cari min 4 itu perkalian apa dengan apa. Misalkan min 1 dengan 4K, atau 1 dengan min 4, atau 2 kali min 2. Nah, ini semua kalau dikali hasilnya min 4. Nah, sekarang kalau dijumlah, mana yang menghasilkan min 3? Karena ini min 3 ya. Coba kita tambah ini, min 1 tambah 4, ini 3 hasilnya ya. Kalau ini kalau kita tambah, 1 ditambah min 4, min 3. Kalau ini ditambah, hasilnya 0. Oh, berarti yang kita pilih yang ini. Berarti pasangan yang kita pilih adalah positif 1 dan min 4. Gitu caranya ya. Nah, berarti A plus 1 sama dengan 0, atau A dikurang 4 sama dengan 0. A sama dengan min 1, A sama dengan 4. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah dapat A, kembalikan lagi ke bentuk yang ini. Karena tadi A-nya udah ketemu ya, kita balikkan ke sini. Jadi nilai mutlak X plus 5 sama dengan negatif 1 ya. Atau nilai mutlak X plus 5 sama dengan 4. Kalau yang ini
nggak usah pusing-pusing ya, karena nilai mutlak itu tidak mungkin hasilnya negatif. Ini sudah pasti tidak ada penyelesaiannya, jadi tidak perlu diteruskan. Maka kita hanya melanjutkan yang ini saja ya. Jadi penyelesaian dari X plus 5 sama dengan 4 itu ada 2 ya. Yang pertama yang versi positif lepas tanda mutlaknya, jadi X nya sama dengan 4 dikurang 5, X nya sama dengan negatif 1. Nah itu yang versi positif. Sekarang yang versi negatifnya berarti min X plus 5 sama dengan 4, atau X plus 5 kita ganti di sini jadi min 4 ya kan. 4 dibagi min 1 min 4, maka X sama dengan min 4 dikurang 5, X nya adalah min 9. Jadi penyelesaian dari persamaan soal ini adalah min 1 dan min 9. Coba kita masukkan min 1 ke soal ini ya. Nah kita ganti di sini, coba min 1 tambah 5 4 kuadrat adalah 16. Diingat 16 ya. Ini kita ganti jadi min 1 tambah 5 4 kali 3 12, berarti 16 dikurang 12 dikurang 4. 16 dikurang 12 kan 4 dikurang 4 0. Benar kan? Berarti jawaban kita ini benar. Caranya gitu ya. Nanti kalau menemui soal yang membutuhkan trik seperti ini, diingat aja dimisalkan dengan variabel lain dulu. Gitu caranya ya. Kita masih berbicara di pola yang ini. Nanti setelah ini selesai kita bahas, kita langsung ke tipe soal yang menggunakan tanda mutlaknya ada 2 dan fungsinya tidak sama. Kalau ini kan masih sama gitu. Kita akan masuk ke sesi latihan. Nah ini ada tugas pertama kita. Jadi saya meminta kalian untuk menyelesaikan persamaan berikut. Yang A khusus untuk laki-laki, yang laki-laki menjawab yang A, yang perempuan tolong menjawab yang B saja. Jadi di sini tolong dikerjakan langkah-langkahnya, ketik saja di kolom komentar konten ini. Nanti akan saya pantau hingga pukul 10. Lewat dari pukul 10, mohon maaf nanti saya akan korting nilainya ya. Ada pengurangan nilai sedikit karena masuk dalam hitungan tidak tepat waktu. Jadi ini merupakan salah satu cara saya untuk melihat keaktifan kalian, apakah benar-benar sudah mengikuti materi hari ini dengan maksimal sampai selesai. Jadi tidak perlu takut teman-temannya nyontek ya, karena walaupun kamu menuliskan di kolom komentar, tetapi pada akhirnya nanti nilai masing-masing siswa tetap akan berbeda sesuai dengan nilai ujian yang akan kalian hadapi nanti di akhir bab gitu. Kalau ini kan sifatnya latihan pertama gitu. Percaya diri saja, tidak perlu takut salah atau benar, yang penting kamu melaksanakan tugas dengan baik. Oke, saya tunggu. Jangan lupa catat setiap poin penting dari materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar setiap kali saya membuat sebuah konten baru kalian bisa langsung lihat di situ ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.